Bling Bambui Jaya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selamat malam Bu Mia. Selamat malam, Kak. Salam sehat. Malam Bu Mia. Selamat malam, Coach. Nah, ini saya manggilnya kakak nggak enak ya. Masih muda ya Bu Mia ya? Iya, sudah tua juga. Sudah tua juga. Baik, Bu Mia ini menarik ya, bisnisnya snack olahan belimbing jambu asal Kabupaten Demak di Jawa Tengah ya, dan tentunya nanti kita akan kupas lebih jauh seperti apa mungkin perjalanan dari Bu Mia. Tapi saya mau ke Coach dulu ya, boleh sebentar ya Bu Mia ya. Coach, kita lihat perkembangan bisnis sampai dengan saat ini UMKM, UKM memegang peranan penting untuk menjalankan perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi Coach melihat sebenarnya kebutuhan dari UKM maupun UMKM ini sebenarnya seberapa banyak sih Coach yang harus Indonesia punya? Di Indonesia itu memang saat ini kalau dari data yang saya tahu, ya saya dampingi juga binaan dari rumah BUMN. Itu dari mereka aja ada data sekitar 2-3 juta UMKM yang terdata. Yang terdata. Dan yang terdata itu ada yang sangat mikro, ya, kecil maupun yang sudah menengah. Dan UKM ini adalah salah satu usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia saat ini. Karena dia jumlahnya banyak dan dia juga sangat dibutuhkan oleh para masyarakat Indonesia karena dia langsung berada di tengah-tengah masyarakat, membuat produk-produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, dan ini perputaran uang di mereka tuh sangat besar. Oke, nah ini kalau udah ngomongin uang baru kita nanya ke Bu Mia nih ya. Bu Mia, mungkin bisa diceritakan Bu Mia ini kepada pendengar Pro 3 maupun juga pemirsa RRI Net ya. Ini perjalanan dari snack olahan belimbing jambu ini dulu tuh emang udah kepikiran langsung buat seperti ini atau mungkin coba-coba dulu dengan berbeda ragamnya, mungkin dari buah-buahan yang lain, atau sampai sekarang ini bisa membuat beberapa model gitu ya. Mungkin bisa ceritakan sejarah sedikit mengenai olahan belimbing jambu ini, Bu Mia. Untuk olahan belimbing sendiri itu dulu awalnya dibuat karena sewaktu kita masih bekerja, ketika kita mau kunjungan ke luar daerah itu kan bingung mau mencari oleh-oleh yang tahan lama, yang terkenal di Demak itu apa gitu kan. Waktu itu yang terkenal itu memang belimbing dan sekarang jadi jambu. Tetapi kalau pas kita keluar kota bawa buah belimbing atau buah jambu itu kan mudah sekali untuk busuk atau layu seperti itu kan. Pas kita bawa sedikit tiba di tempat tujuan mau kita sajikan kepada teman atau rekanan yang mau kita kunjungi itu sudah tidak fresh seperti itu. Lalu akhirnya ini kepikiran untuk dibuat sesuatu yang tahan lama. Waktu itu awalnya hanya dibuat menjadi bolen belimbing dan brownies belimbing seperti itu. Oke. Jadi coba-coba dulu ya semuanya ya, karena bisnis itu kan konsep kalau nggak salah kita setiap berbisnis pasti ada kesalahan ya. Iya. Dari salah itulah kita belajar jadi benar gitu Coach ya. Benar. Jadi ada peluang melihat bahwa ini kok sumber daya belimbing dan jambu ini sangat banyak di Demak dan Bu Mia mengambil itu sebagai sumber daya yang menurut saya sangat kreatif ya, karena tidak perlu nyari dari tempat lain dan akhirnya diolah menjadi makanan olahan snack dan bisa jadi oleh-oleh. Oke. Nah Bu Mia kapan pertama kali sudah kepikiran untuk terjun ke usaha dan sampai sebesar ini sampai dengan saat ini? Kapan sih Bu? Waktu itu kita di awal 2018 menuju 2019 Kak. Jadi waktu itu kita masih bekerja tapi sedang persiapan untuk resign seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah ada ancang-ancang ini ya? Iya, betul sekali. Jadi setelah saya resign nanti saya mau ngapain sih gitu. Akhirnya kepikiran itu tadi. Kok kayaknya nggak ada ya oleh-oleh khas Demak yang betul-betul khas gitu, yang bisa mengangkat potensi lokal seperti itu Kak. Jadi terus akhirnya kita kepikiran ke situ untuk mengolah belimbing menjadi aneka makanan. Iya, itu sudah sebelum resign sampai dengan memutuskan resign dan berusaha olahan belimbing ini itu waktunya berapa lama? Kurang lebihnya sekitar 8 bulanan Kak. Oke,
pendek ya coach ya. 8 bulan saja ya, 8 tapi bulan. terus ketika mencoba ini apakah olahan pertama itu langsung belimbing atau beda, Bu Mia? Pertama kali langsung belimbing. Oh, langsung Jadi belimbing. pertama Oke. kali kita belimbing ya. Setelah belimbing Tapi baru ke jambu gitu. ya, seperti selanjutnya kan kalau kita itu ada seperti ini ya. Kalau usaha itu apa namanya makanan itu kan ada titik kebosanan seperti itu ya. Betul. Makanya kita kalau hanya satu macam saja itu kan cepat bosan orang. Jadi kita kembangkan lagi ke jambu seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup singkat ya, coach ya. Ya. 8 bulan saja, tapi pengen tahu juga ini suka dukanya gimana, Bu Mia? Mungkin bisa ceritakan kepada pendengar Pro 3 bahwasannya setiap usaha yang saya tahu ini coach ya, Ya. Bu Mia ya, pasti akan pernah naik dan turun gitu ya. Tapi kita pengen tahu turunnya dulu deh ya, nggak usah naiknya. Cerita kepada pendengar kapan itu Bu Mia mengalami yang namanya agak-agak jadi galau gitu. Ini gue lanjutin enggak nih ya usahanya, atau gue berhenti atau jadi kerja lagi gitu. Mungkin bisa sharing, Bu Mia. Oke, sebetulnya waktu awal-awal kita masih justru malah kita langsung cukup boom ya dengan langsung beberapa karyawan yang cukup banyak seperti itu. Lalu baru sekitar beberapa bulan kemudian datanglah corona. Ya. Itu kita masih happy-happy aja. Justru setelah corona itu yang kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oh, oke. Seperti itu. Jadi malah di corona ya yang naik ya. Oke, terus Bu Mia? Ya, setelah kita mengalami penurunan setelah corona ini justru kita terus akhirnya menyadari bahwa oke lah walaupun kita turun tapi kita masih bisa untuk bertahan karena kita kan memiliki harapan bahwa usaha ini akan diwariskan ke anak cucu seperti itu. Jadi kita bagaimanapun caranya tetap fighting begitu, Kak. Oke, jadi dari sebelum corona itu sudah booming, terus juga pas corona lebih booming lagi, dan setelah corona baru Ya. agak sedikit melandai gitu ya. Waktu pas booming-booming Ya, itu omsetnya bisa sampai dapat berapa itu, Bu Mia? untuk hariannya bisa di atas 3, Kak. 3 apa nih? 3.000? 3.000. 3 apa? 3 miliar? 3.000 atau 3 apa nih? Enggak, di hariannya bisa di angka 3 jutaan. Wow, seperti itu. seharinya 3 jutaan ya? Ya, Luar waktu biasa ya. itu. Pantesan resign ya. Baik, kita ke Coach sebentar ya Bu Mia. Coach, Ya. ini ada fenomena yang cukup menarik Coach di tengah usaha UMKM bahkan UKM seperti ini Coach ya. Ketika dimulai dengan waktu yang cukup singkat ya. Ya. Dan biasanya gejolak emosi itu untuk terjun ke berusaha itu kan biasanya ada tantangan tersendiri gitu ya. Sampai Bu Mia yakin dan memulainya dan booming pula begitu kan. Terus di corona malah lebih booming lagi begitu. Tapi sekarang melandai. Oke, saya ingin tahu Coach, ini hal-hal seperti ini kan tindakan-tindakan seperti ini yang kita terjun ke dunia ini kan harus butuh keyakinan Coach ya. Ya. Itu gimana sih Coach supaya memunculkan dari sampai resign loh Bu Mia ini Coach. Jadi memang kalau kita membuat bisnis UKM, awalnya kita hanya memiliki konsep bagaimana saya membuat dan menjual. Oke. Bagaimana saya mendapatkan yang namanya pelanggan saya untuk mereka rutin beli sehingga saya punya produk terus dijual dan mendapatkan profit. Ya. Belum berpikir tentang bagaimana inovasi, belum berpikir tentang bagaimana melebarkan mungkin pasar sampai keluar dari area yang selama ini dimulai gitu ya. Iya. Dan disinilah baru memiliki sebuah tantangan. Yang pertama izin. Yang kedua mungkin para pebisnis UKM ini tidak berpikir bagaimana ketahanan dari produknya. Kalau dia mau masuk ke supermarket, dia mau ekspor atau dia mau kirim ke area di luar dari daerahnya, minimum harus bisa bertahan 1 tahun. Kalau enggak, produk itu enggak bisa kejual. Yeah. Karena kalau kita mau masuk seperti ke supermarket, minimarket, itu sangat kuat sekali, ketat sekali aturannya tentang kadaluarsa produk. Apalagi itu produk baru. Jadi banyak ini menjadi kendala, sehingga pada saat waktu pandemi, orang semua pesannya online. Oke. Orang semua pesannya secara
marketplace atau di platform-platform penjualan yang tidak perlu nunggu lama untuk sampai kepada pelanggan. Nah, begitu setelah selesai, kadang-kadang orang itu mau melihat produknya, mau lihat ada nggak di supermarket, ada nggak di minimarket. Tetapi pada saat kita mau masuk minimarket atau supermarket, banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Disitulah yang mengakibatkan mungkin terjadi penurunan, karena satu, bisa terjadi inovasi produknya lambat, atau variasi produknya juga nggak banyak. Persyaratan yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke pasar modern, itu perlu waktu dalam menyiapkannya. Nah, ini yang harus UKM itu siapkan dari awal, sehingga yang namanya mindset dagang mereka harus menjadi mindset pebisnis, sehingga dia melengkapi semuanya. Apalagi ini mulai Oktober harus ada sertifikat halal. Semua produk, kalau nggak bisa dijual dan bisa ditarik dari peredaran. Baik, Coach, nanti akan kita bahas lebih jauh, prepare, dan juga ini benar-benar ada actionnya harus dilakukan, dan juga bisa bagaimana memandangnya ke depannya akan seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya Bu Mia dan Coach. Kita iklan sebentar, dan mendengar kami juga undang Anda untuk bergabung ya, untuk menanyakan langsung pada Coach Getty, silakan. Dan Bu Mia juga kalau Anda ingin tahu ya tentang olahan belimbing dan jambu ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 3523172 atau 3844545 dan 3862375, atau melalui WhatsApp juga bisa di 081399399888 ya. Di luar Jakarta bisa menggunakan 021. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan Dialog XBIS, Energi Sukses Bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama, dan ada Coach Getty di sini yang sudah bersama kita. Ada Bu Mia juga selaku dari pemilik ya, ini owner bisa dikatakan dari ini makanan cukup terkenal ya, jadi snack olahan belimbing dan jambu asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, saya ke Bu Mia dulu, Coach ya, bentar ya. Bu Mia, masih bersama kami ya Bu Mia? Ya, Kak. Bu Mia, mungkin bisa diceritakan perjalanan Bu Mia ini ketika ketemu dengan Coach Getty. Dari sebelumnya omset Bu Mia itu biasa-biasa saja, standar, terus ketemu, terus dapat ilmu apa saja sih dari Coach Getty yang bisa di-sharing kepada pendengar Pro 3? Silakan Bu Mia. Ya. Tadi itu ya Kak, ketika kita mengalami sebuah penurunan, itu pasti tidak dipungkiri setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya down. Sedikit semangatnya turun, seperti itu. Kalau tidak ada hal itu kayaknya mustahil banget gitu kan. Nah, ketika kita posisinya sedang itu, justru kita dipertemukan dengan para coach ini Kak, terutama Coach Getty. Dari banyak sekali ilmu yang kita sering dapatkan ketika kita di kelasnya Coach Getty, akhirnya muncullah suatu pemikiran bahwa betul seperti yang Coach Getty sampaikan, bahwa kita harus ketika di wilayah tersebut sudah merasa jenuh atau sudah ini, kita harus segera meluaskan corong pemasaran, seperti itu Kak. Jadi akhirnya kami di Omabling ini mengikuti apa yang diberikan oleh Coach Getty, kita mulai membuat bisnis plan seperti itu. Yang tadinya kita rencana dari bisnis plan Omabling sendiri untuk perluasan itu masih di area Jawa Tengah aja Kak. Yang penting bisa ada di semua kota di Jawa Tengah seperti itu. Tapi ternyata kita bisa lebih cepat perluasan pasar itu, yang kami sebetulnya ingin perluasan pasar ke Jogja, Jawa Barat, Bali, seperti itu kan di tahun 2025. Tapi ternyata kita bisa lebih cepat, di akhir tahun ini kita sudah bisa masuk ke area Jogja dan sekitarnya, seperti itu Kak. Oke, jadi perluasan lini bisnis ya, ekspansi gitu ya. Itu dijualnya berarti melalui media online kah? Untuk online kita jalan Kak, lalu kita juga lewat ke rekanan pusat oleh-oleh, seperti itu Kak.
maupun toko-toko distributor makanan. Jadi dikirim gitu ya dari Jawa Tengah, terus dikirim ke Jogja dan lain sebagainya gitu ya? Betul, betul sekali, Kak. Oh, luar biasa berarti ya ekspansi bisnisnya ya. Sampai dengan saat ini sendiri berarti omsetnya bukan 3 jutaan lagi dong ya? Sudah di atasnya Alhamdulillah. dong ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan ini berapa sih omset yang paling paling besar aja dah. Paling besar di jangan paling besar deh, paling minim aja deh, paling minim di tengah sudah bergabung dengan Coach Getty dan sudah melakukan ekspansi Bu Mia. Pengen tahu kita. Paling minim Ya, paling minim sekitar 7, Kak. 7 juta per hari ya? Ya, Wah, luar biasa nih Coach. Ini kayaknya saya harus mulai usaha nih Coach. Bu Mia, ini 7 juta per hari sudah memiliki karyawan berapa Bu Mia? untuk karyawan tidak banyak, Kak, karena Hmm. kita kemampuan produksinya itu untuk satu orang saja itu sehari bisa 2.000, Kak, untuk yang kemasan ekonomi seperti itu. Karena Oke. ini produk makanan itu kan mudah sekali untuk nge-push berapa permintaannya itu mudah sekali, Kak. Jadi kita untuk karyawan saat ini belum banyak sekali seperti itu, hanya menyesuaikan dengan permintaan pasar, Kak. Iya. Nah, Bu Mia ini produksinya dalam sehari itu berapa banyak? Kalau tadi satu orang isinya 2.000 itu berapa banyak sih sebenarnya per hari yang bisa dikirimkan, disalurkan dan juga bisa dinikmati mungkin oleh konsumennya? Kalau saat ini kita masih di angka maksimalnya di 3.000 Oh, seperti itu, 3.000. Kak. Oke. Kan untuk produksinya tetap menyesuaikan dari permintaan pasar. Kalau pas di pasar sudah penuh ya kita tidak produksi seperti itu. Iya. Jadi putarannya itu karena hariannya bisa menjangkau banyak, kita menyesuaikan aja kekosongan di pasar seperti itu. Oke. Nah, sampai dengan saat ini sendiri berarti ekspansi yang dilakukan Bu Mia itu sudah berjalan berapa lama kurang lebih? Untuk yang ekspansi ke kota Jogja ini kita baru mau masuk, Kak. Oh, baru mau masuk. Oke. Kalau kota-kota lainnya? Untuk kota-kota lainnya sudah di sekitar Jawa Tengah aja sudah cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Baik. Nah, Bu Mia, ini pertanyaan yang agak-agak krusial saya bilang ya. Apa sih yang membedakan ya snack olahan belimbing jambu ini dengan snack-snack yang lain sampai masyarakat tuh demen banget tuh makannya. Pengen tahu kita nih, apa sih yang membedakannya, Bu Mia? Lebih ke arah kita menjaga kualitas rasa ya, Kak. Oke. Kualitas rasa saja ya berarti ya? Kualitas rasa dan bahan-bahan yang digunakan kita menggunakan yang premium seperti itu. Oke, karena kan kalau kita tahu olahan yang lain-lain gitu ya kan ada juga saingan kan sampai dengan saat ini ya Bu Mia? Iya, ada. Dan banyak kan saingannya kan? Untuk di Demak sendiri kalau untuk olahan belimbing itu hanya ada 3 UKM, Kak. Oh, berarti nanti nambah 1 UKM saya mau masuk. Bu Mia sekarang jenis produknya ada apa aja ya Bu Mia ya? Boleh dijelasin Bu Mia? Untuk brownies ada sari belimbing, ada onde-onde ketawa, stick, seperti itu untuk yang olahan belimbing, ada coklat jambu. Nah, untuk yang best sellernya itu di brownies belimbing Coach sekarang ini. Itu brownies itu gimana sih? Kue atau gimana sih? Dia brownies crispy ya? Gue brownies crispy. Gimana Bu? Ada yang kue basah, ada yang kue juga. Jadi kita bikin basah dan kering seperti itu, Kak. Nah, untuk yang terus basah sendiri itu biasanya kalau di daerah kami ini biasanya digunakan untuk hantaran ketika orang mau menyebar mau ngirim undangan pernikahan atau khitanan atau apa, mereka akan kirim ke kita kirim itu bersama undangan bersama dengan kue, biasanya seperti itu, Kak. Kalau di daerah ini namanya tonjokan. Oke, ada orderannya juga kalau gitu. Oh, jadi terima order juga untuk pernikahan dan lain sebagainya ya? Iya, itu kayak seperti souvenir ketika kita mengirim undangan. Jadi kebiasaan di daerah Jawa Tengah itu kalau menyebar undangan itu kan ada
sekedar membawa kue atau bawaan apa, lah itu biasanya seperti itu Kak, untuk tonjokan seperti itu. Oke, baik. Luar biasa Coach. Ya. Nih dari paling minim sekarang 7 jutaan loh Coach ya. Ya. Dan ini Bu Mia sudah berhasil ekspansi juga dan nanti akan mau ke Jogja lagi Coach. Ini kalau Coach melihat Bu Mia ya yang benar-benar dari resign, dari kerjaannya resign menuju seperti ini apa yang bisa kita ambil gitu Coach untuk orang-orang yang pengen berusaha gitu. Kita mau contoh Bu Mia nih, tapi kita takut-takut juga nih. Gimana nih Coach? Iya, jadi bagi para pekerja tuh kan kendalanya sama. Bekerja setiap hari tapi uang selalu nggak cukup. Ya, Bekerja setiap hari untuk anak tapi nggak pernah ketemu anak. ya, Bekerja untuk punya tabungan tapi tabungan nggak pernah ada. Nah, betul. dari kondisi itu biasanya mereka mulai berpikir, aduh kalau begini terus capek juga. Akhirnya mereka menabung untuk modal, mereka belajar untuk dapat pengetahuan, akhirnya mereka menggunakan sumber daya yang ada untuk mereka akhirnya fokus menjalankan usaha. Dan ini luar biasa banyak sih yang tadinya pekerja, bahkan ada juga yang masih nyambi. Cuma kalau nyambi kan tetap aja jadi usahanya itu jadi tetap sampingan. Ya. Akhirnya mereka dengan belajar dan terus menumbuhkan bisnisnya akhirnya benar-benar 100% mereka jalanin bisnis. Nah ini bagi sebagian orang yang menjadi pekerja alasan utamanya adalah karena mereka sudah lumayan berumur, anak mereka sudah dewasa, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah deh saya bisnis aja. Memang UKM ini jarang yang memang benar-benar tidak ada kerjaan terus usaha UKM jarang. Biasanya meneruskan bisnis orang tua atau orang yang bekerja tapi memang dia sudah punya kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau benar-benar bekerja mau jadi pengusaha itu harus benar-benar tahu apa sih yang dia suka. Jangan main asal keluar aja terus memulai usaha, itu biasanya banyak gagalnya. Oh, oke. Beda dengan orang yang memang sudah bisa masak, terus dia bekerja, terus dia menyambi untuk setiap ada acara di kantornya dia yang buat masakannya, tuh biasanya peluang untuk dia menjadi pengusaha kuliner, catering itu lebih tinggi keberhasilannya dibanding dia emosi, dia keluar mau coba usaha, itu biasanya tantangannya lebih banyak. Dan kalau dia berhasil berarti dia luar biasa, dia belajar dengan cepat, dia bisa mendapatkan passion usahanya dengan juga luar biasa, sehingga itu yang biasanya beda kriteria pada saat saya dampingin. Oh, oke. Jadi kalau dia nggak punya resource, dia coba, nah itu agak berat tuh supaya dia menyukai dulu, dia mengerti mindsetnya dulu. Tapi kalau dia itu dari keluarga pengusaha, itu biasanya lebih gampang. Dia cuma belajar tentang bagaimana struktur usahanya aja. Oh, Begitu. oke. Jadi emang kita tuh sebelum keluar kerja emang harus ada preparation tadi seperti Coach katakan ya Coach? Iya, minimum kan untungnya, bukan omsetnya. Kadang-kadang orang berpikir saya digaji senilai A, saya akan keluar kalau omset saya revenue-nya A. Jangan salah, A itu baru omset, profitnya belum tentu sama dengan gaji kita. Jadi kalau kita mau keluar, profit dari usaha kita minimal lebih besar dari gaji kita. Nah, berani baru. Jangan jadi main langsung terjun aja udah bakarin yang indah-indah Coach ya. Benar. Banyak yang salah seperti itu kan Coach? Iya benar, akhirnya balik lagi kerja, ya sayang juga udah buang waktu. Iya, gitu. iya. Oke. Nah kita ke Bu Mia lagi ya Coach sebentar. Yes. Bu Mia masih bersama kami ya Bu? Iya Kak. Iya. Nah Bu Mia ini kan saya penasaran ini, pengen nanya banget. Ini Oma Bling sama Bambui ya? Namanya ya? Ya. Bambu ini Ya. mungkin Oma Bling, Bambu ini apa nih? Mungkin bisa diceritain ke kita nih. Jadi begini, untuk Bambi Jaya itu nama UKM-nya Kak. Oke. Untuk Oma Bling, Heeh. UKM-nya. Oh gitu. Oke. Penasaran saya soalnya dari tadi pengen nanya. Nah, Bu Mia mungkin apa nih nanti rencana ke depan Bu Mia untuk menghadapi ya tinggal menghitung bulan lah ya untuk tahun 2025 sendiri. Tapi kan sudah ada planning-planning tadi ekspansi mungkin ke Jogja dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau Bu Mia sendiri melihat apa harapannya dari ya pemerintah setempat atau mungkin juga dari pemerintah yang lebih luas? Ya, untuk harapannya kalau dari pemerintah setempat adalah mendukung kami supaya kami bisa menjadi bertumbuh lebih besar lagi melalui dengan mudahnya perizinan-perizinan, terutama salah satu yang masih agak ini di BPOM. Untuk perizinan yang lain seperti PIRT, halal itu sudah sangat mudah sekali sekarang ini.
Tapi untuk yang perizinan seperti BPOM itu yang agak sulit, sehingga seperti punya kami salah satu produk yang belum bisa dipasarkan secara luas, hanya bisa dipesan saja di tempat, itu tari belimbing. Kendalanya yaitu tadi di BPOM kurang bisa dipermudah seperti itu. Berarti harus pemerintah Jadi, pusat ini, ya Coach ya? Karena ada persyaratan yang ketat memang kalau soal BPOM. Kalau dari pemerintah pusat sebenarnya sudah mempermudah juga gitu, Coach? Soal halal dan perizinan usaha sih itu udah mudah. Oke. Tapi kalau masalah produk, kesehatan, standar kesehatan kita kan nggak boleh sembarangan ya. Jadi memang dapurnya harus seperti ini, pekerjanya harus begini. Itu persyaratan-persyaratan yang memang kalau kita memang mau ya harus mengupgrade gitu ya? Iya, mengikutinya. Dan itu kan biaya besar juga. Oke. Untuk cuma satu produk gitu. Satu produk aja tuh ya? Iya. Kalau Bu Mia sampai dengan saat ini berapa banyak produknya? Untuk saat ini ada 16, tapi kita yang terbaik hanya di 5 produk seperti itu. Yang lainnya hanya berdasarkan pesanan. Oke, 16 produk tapi punya produk unggulan 5 gitu ya? Iya, yang rutin ya. Iya, betul. Luar biasa loh nih. Jadi kan karena kan masyarakat tuh biasanya makan suka milih-milih ya Coach ya. Jadi kadang bosan sama sesuatu, ya Bu Mia punya ada stok yang lain lagi gitu. Bahkan kalau setahu saya tuh pengusaha itu akan sedikit mentok gitu dengan variasi makanannya, gitu kan Coach? Iya, benar. Itu gimana cara ngakalinnya Coach? Sebenarnya sih kayak saya punya binaan juga di Bandung, keripik pisang dari rasa. Jadi ada keripik pisang rasa coklat, rasa creamy, rasa pedas gitu ya. Rasanya yang di beda-bedain. Nah, begitu rasa dibeda-bedain, customer segmennya biasanya beda-beda. Sehingga teman-teman UKM ini juga harus membuat perkiraan segmen mana yang harus dibuat, berapa banyak produknya sehingga tidak terlalu banyak stok yang tersimpan. Jadi itu strategi sendiri juga, dan itu memang pada saat saya dampingi UKM itu kita bahas supaya mereka tidak salah dalam melakukan perencanaan produk, inovasi produk, atau bahkan memilih bagaimana produk-produk unggulan itu tetap menjadi unggulan. Bu Mia, tadi kan harapannya sudah dipermudah ya soal yang lain-lain tadi di pemerintah daerah kan. Kalau pemerintah pusat juga tentunya pasti akan membutuhkan upgrade tadi ya kata Coach. Nah kalau Bu Mia sendiri bagaimana ke depannya? Apakah mungkin nanti akan mengupgrade dari usaha snack olahan belimbing dan jambu ini? Ya, pastinya kita akan terus mengupgrade supaya kita bisa bertumbuh lebih besar, Kak. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita tentu akan tergerus oleh waktu seperti itu ya. Kalau kita tidak mau up. Jadi untuk di bisnis plan kita pasti 2025 ada ke arah situ, untuk lebih ke arah upgrade tempat produksi dan sebagainya supaya bisa semua perizinan bisa selesai dikerjakan atau dimiliki seperti itu. Oke, baik. Mungkin terakhir Bu Mia ada kata-kata sedikit buat Coach Getty? Untuk Coach Getty, terima kasih banyak ini sehingga kita kemarin yang sempat down bisa bangkit kembali dan bisa terus bertumbuh untuk lebih besar lagi. Baik, kalau begitu. Coach Getty ada kata-kata terakhir mungkin? Jadi gini, untuk para UKM atau para masyarakat atau profesional yang mau berusaha, Bu Mia adalah salah satu UKM yang memanfaatkan sumber daya daerah. Tidak perlu cari jauh-jauh untuk membuat usaha yang unggul, karena di sekitar Anda banyak sumber daya yang sangat berlimpah yang Anda bisa manfaatkan untuk menjadi usaha. Buat snack dari belimbing, buat snack dari jambu, karena belimbing dan jambu sangat banyak, sehingga harganya pun tidak terlalu mahal untuk menjadi bahan baku. Jadi ini salah satu energi sukses bisnis yang kreatif sehingga bisa tumbuh dan juga bisa menarik wisatawan datang ke daerahnya dan juga menjadi kebanggaan Kabupaten Demak. Baik, kalau begitu Coach Getty terima kasih sudah berbagi informasinya kepada pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net. Bu Mia terima kasih sudah sharing juga kepada pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 3. Lain waktu nanti kita bahas lagi. Lagi terima kasih ya Coach dan Bu Mia. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian pendengar dan juga pemirsa RRI.net dialog kita untuk malam hari ini di Energi Sukses Bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Dan jangan lupa terus ikuti dialog X-Biz ini pada
hari yang sama dan jam yang sama.